Ini sudah kan ya? Tinggal ke contoh halaman 64 yang lama. Ustaz punten. Mas dan Topik aja. Tapi waktu belajar di TSK belum ada kamu yang kap. Lihat halaman 64 yang lama ya. Judulnya Al-Adawatun Nasibah. Adat-adat yang menasobkan. Ini penting. Kemudian ada watul jazimah. Kalau ada watul jazimah sudah dibahas di isim syarat yang dimish, itu sudah ya. Jadi tinggal ini. Karena halaman berikut, lihat dulu itu halaman berikutnya al-adawatul jazimah. Yang baru 65. Yang baru 68. 65. Yang ada watun nasibah halaman berapa? Oh, nasibah ada jazimah. Jazimah itu nanti. Nasibah mah 65. Ya, berarti beda satu halaman. Ya. Ada watun nasibah. Sebetulnya kalau diperhatikan ini bukan adat saja, tapi ini huruf, huruf nasob. Kalau nyebut adawat biasanya kadang bisa disebut huruf, kadang disebut isim, atau mungkin fi'il. Maka kita sebut adawat, adat. Adawat itu jamak taksir. Adawat, nah ini jamak muannas salim. Mufradnya ini adatun alat yang menasobkan. Adatun. Kalau adat kebiasaan bahasa kita itu pakai ain. Ada. Kalau adat kebiasaan adat, ada ibadat atau ibadah. Adat, ibadah. Ada dua istilah ya dalam ini. Ini adat, ini ibadah. Kembali ke sini, adawatun ini dari adatun. Ada alif dan ta, berarti ini jamak muannas salim. Adat kalau satu, kalau banyak adawat. Nah, adawat itu kalau menyebut adawat kemungkinan bisa isim atau fi'il atau huruf. Kalau nyebut adawat, adawatun nasibah. Tapi kalau dilihat dari 7 yang itu sebetulnya ini huruf semuanya. Ini semuanya huruf.
Maka sering dimudahkan untuk hafalan, namanya hurufun nasob. Hurufun nasob, huruf nasob. Yang sudah kita bahas kan huruf jar. Ini nomor 2. Huruful jar. Huruf jar ada dasar ada berapa? 9. Kalau huruf nasob ada 7. Nah, huruf jazm yang kemarin huruf jazm itu huruf jazm, tapi nanti ada tambahan itu di ini. Tapi ini yang huruf jar ini wajib hafal, ya. Wajib hafal nomor 1. Nomor 2 huruf nasob. Kita sebutnya huruf nasob. Adat nasob, kalau adat nanti ada kemungkinan yang ini. Kecuali kalau yang jazm. Kalau jazm, ya, kalau jazm, nah, karena dia bisa huruf, bisa juga isim, kita sebut adat. Adawatul jazimah. Adawatul jazimah. Nomor 3 ini nanti ya. Kita fokus yang ini dulu, huruf nasob. Huruf nasob ada 7. Cara menghafalnya 4 pertama ini masuk dulu. Secara dasar 7 dulu. Seperti huruf jar ada 9 dasarnya ya. Diulang lagi huruf jar yang 9. Min, ila, an, ala, fi, ruba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Sof awal 1, 2, 3. Min, ila, an, ala, fi, ruba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Sof sani. Mana sani? Sani sendiri. Gabung aja sama Gabung ke belakang ya. Sof sani, sof salis yang 2 orang. Sof sani. Min, ila, an, ala, fi, ruba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. sof salis berdua. Min, ila, an, al-ba'u, bikali, al-ba'u, Nah ini huruf jar, membuat jar, isim ya, membuat jar isim. Sekarang kita masuk huruf nasob. Kalau huruf nasob dan huruf jazm itu masuk ke fi'il. Itu masuk ke fi'il ya. Huruf nasob, huruf jazm itu masuknya ke fi'il. Kalau huruf jar masuknya ke isim. Baik, yang huruf nasob dulu. Sementara 7 yang ini ya. Ini sudah harus dihafalkan. An, lan, idan. An, lan, idan, kai. Orang Sunda mah kai. An, lan, idan, kai. Itu yang pertama ini dulu. Kemudian lam ta'lil. Nah, beri itu kan lam kai ya. Tulis pinggirnya bukan dicoret tapi ditambahkan. Gunakan yang ini. Lam ta'lil. Lam kai itu kita ganti dengan lam ta'lil. Ta'lil itu alasan. Lam ta'lil. Lam kai. Nah, gunakan lam ta'lil. Kemudian lamul juhud dan hatta. Hatta di sini kita simpan di akhir karena dia kadang-kadang huruf nasob, tapi satu waktu dia nanti bisa kita masukkan ke huruf jar. Karena huruf jar bukan hanya 9, ada yang lain ya. Hatta itu kadang-kadang dimasukkan ke huruf jar. Karena ada dalam Quran hatta di depannya isim dan isim itu jadi majrur. Kalau isim menjadi majrur maka dia jadi huruf jar. Contohnya hatta matla'i. Kan matla'i. Hatta matla'i. Hatta matla'il fajri. Hatta matla'il fajri. Nah, jadi berarti ini
huruf jar. Tapi kalau yang ini huruf nasab, dia masuknya ke fi'il mudhari. Contoh, hatta fi'il mudhari di depannya ta tiya. Ta tiya humul bayyinah. Hatta ta tiya humul bayyinah. Ta tiya berarti tak ti kan fi'il. Oh berarti betul membuat nasab. Kenapa tak tia? Kenapa mansub fi'il mudhari ini? Karena ada hatta. Tinggal hafalkan yang ini. Kalau ada fi'il mudhari sebelumnya ada ini, ya, maka pasti fi'il mudhari itu mansub. Pasti. Fi'il mudhari itu pasti mansub. Yang banyak digunakan yang ini nih. Lan. Lan. An lan idzan kai. An lan idzan kai lamut ta'lil lamul juhud hatta. 7 di sini. Artinya lihat an halaman 64 yang lama, yang baru 65. An tidak punya arti khusus. Biasanya pemisah dua kata. Lihat di sini, ana uridu an azhaba. Ana uridu an azhaba. Lihat ada dua kata kerja, dua fi'il. Satu apa? Uridu. Dua azhaba. Kan dipisah. Jadi biasanya an itu pemisah dua fi'il. Pemisah dua fi'il. Ana uridu an azhaba. Tidak bisa begini. Ana uridu azhabu. Tidak. Karena fi'il-fi'il yang dua ini harus dipisah dengan an. Dan ini an-nya itu bisa jadi masdar. Nah, kembali ke yang tadi. An-nya an masdariyah. Masdariyah. Masdar apa tuh? Masdariyah. Masdar apa itu? Terakhir yang terakhir. Nah, itu yang terakhir. Masdar sinai. An di sini. An di sini. An yang ini ya. An di sini. Masdariyah. Ini sudah masdar, ada lagi iyahnya. An ini an masdariyah. Contoh yang ini maksudnya apa? Kalau ada an di depan fi'il mudhari, nasib fi'il mudhari bisa dijadikan masdar. Berarti ilmu sorok di tasrif ketiga masdar azhabu apa? Atau tasrif saja. Tasrif azhabu kan asalnya dari zahaba. Lihat contoh yang barusan dulu ya. Uridu kan itu. Uridu aku ingin. Dari aroda yuridu domir ana. Uridu. Uridu aku ingin an azhaba. Azhaba. Lihat. Kan an itu dia berfungsi, lihat karena huruf nasab, dia berfungsi menasobkan fi'il mudhari di depannya. Asalnya azhabu, asalnya. Tapi karena an ada di dalam dengan an, bukan lagi azhabu tapi azhaba. Ini yang dimaksud dengan mansub. Fi'il mudhari ini fi'il mudhari yang mansub oleh an. Tanda nasabnya fathah. Sekali lagi, azhaba asalnya apa? Azhabu. Azhabu. Kenapa jadi azhaba? Karena ada an. An itu huruf nasab. Berarti harus hafal huruf nasab. Sebutkan an, lan, dan, kai, lamun ta'lil, lamun juhud. Nyebutnya lamut ta'lil, lamul juhud, hatta.
Nyebutnya begitu ya. Diulang. An dan idan kai lamun taklil lamun juhud hatta. Kita fokus an dulu karena an masuk ke huruf nasab berarti menasobkan fi'il mudhari jadi mansub. Kalau marfunya kan azhabu. An itu tidak ada makna khusus. Tetapi dia pemisah, lihat, pemisah dua fi'il. Uridu, boleh pakai ana ya. Ana uridu. Azhabu salah. Karena ada fi'il itu bersatu harus dipisah dengan an. Nah, an ini sering kita sebut an masdariyah. An masdariyah. Maksudnya apa? An di sini dia berfungsi bisa menjadikan masdar yang ini. Itu kelebihan ini tambahan ilmu ya. Azhaba asal kata dari apa? Zahaba. Fi'il mudhari'nya apa? Ya. Nah, karena ingin dimasdariyahkan, ini nanti bisa hilang. Tapi adhabu ini masdarnya apa dari zahaba? Nah, ini mah hafalan. Zahaba ya zahabu. Zabahan. Zahaban. Zahaban. Nah, gunakan ini. Gunakan ini kalau ingin diringkas. Jadi gunakan ini. Uridu zahaban. Gitu. Kalau ingin diringkas, makanya an itu namanya an masdariyah. Maksud masdariyah itu an ini kita bisa hilangkan, tapi syaratnya fi'il mudhari ini masdarkan dulu. Masdarkan dulu. An itu sering begitu ya, an itu. An itu sering, ingat, karena annya an masdariyah. Huruf dia. Huruf. Semuanya ini huruf ya. Yang 7 ini semuanya huruf. Huruf an ini kalau di depannya ada fi'il mudhari boleh kita masdarkan. Sehingga asalnya uridu an azhaba ini terlalu panjang. Sudah saja uridu zahaban. Cukup. Uridu zahaban. Kita balikkan. Uridu ini kembali ke sini. An azhaba. Silahkan mau mengungkap yang manapun boleh. Tapi kalau ada an harus diingat ini menjadi mansub. Uridu an azhaba. Azhaba fi'il mudhari mansub dengan an. Tanda nasabnya fathah. Karena mansub itu fathah. Uridu an azhaba. An itu memisahkan. Atau contoh kedua. Apa contoh kedua? Nahnu nuridu an narji'a. Nahnu nuridu kami ingin an narji'a. Apa narji'a? Artinya kembali, ulang. Asal kata dari roja'a yarji'u. Roja'a yarji'u. Nah, masdarnya biar jadi masdariyah nantinya. Roja, dah apa pergi, roja'a pulang. Roja'a yarji'u. Kalau ini kasrah berarti ya, yarji'u. Terus ruju'an. So, kita ganti masdariyah. Nahnu pakai nuridu. Nahnu nuridu ruju'an. Kami ingin pulang. Atau yang tadi nahnu nuridu an narji'a. Boleh ya, silahkan gunakan yang manapun. Tujuannya mufrad, tetap mufrad. Tetap mufrad. Tetap mufrad.
rujuan. Walaupun nahnu ya. Walaupun nahnu. Apapun berarti kalaupun tadi si yang di depannya itu jumlahnya berapapun tetap itunya apa namanya teh masdarnya tetap mufrad ya. Tetap mufrad rujuan. Kita gunakan rujuan. Kalaupun mau ruju apa? Nahnu nuridu rujuana, boleh. Dike nahnunya ke situ. Tapi secara ringkas dia sudah cukup. Nahnu nuridu rujuan. Karena annya masdariyah. Boleh begitu ya? Boleh. Quran juga, tapi tidak boleh teksnya. Tapi dalam penafsiran boleh. Kalau ada an, ingat kalau ada an di depan fi'il mudhari itu pasti bisa dirubah. Tapi bukan dirubah teks, bukannya dirubah makna. Kalau ada tidak an di situ, itu akan bisa kita sebut an masdariyah. Tapi di depannya fi'il mudhari. Yang disebut masdar muawwal. Hah? Masdar muawwal. Nantinya masdar muawwal nanti. Karena masdar. Contoh yang lain ada an tapi ada an. Bika an usyrika bika. A'udzubika. A'udzubillahi. A'udzubillahi. An usyrika bika. An usyrika. A'udzubillahi an usyrika. An usyrika bika. Usyrika. Nah, ini ke apa? Ke asal dari ini apa? Asalnya dulu, kembalikan dulu. Syaroh. Kalau ada u biasanya dari roka yang sulasi mazid ini, tapi belum ya. Asyroka riku. Nah, masdarnya apa? Af'ala. Kalau ini af'ala yuf'ilu if'alan. Asyroka yusyriku isyrokan. Nah, boleh nanti gunakan isyrok tapi ya. A'udzubillahi isyrokan bika. Boleh. Tapi ini dari makna, lafadznya jangan. Karena lafadznya sudah tekstual. Quran atau hadis, tapi dalam memaknai boleh. A'udzubillahi isyrokan bika. Ini boleh menggunakan itu. Tapi kalau masdar tidak terikat oleh waktu. Kalau ini sudah terikat. Aku berlindung kepada Allah dari aku musyrik kepada engkau. Berarti ini ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari menunjukkan apa? Sekarang atau akan datang. Sedang atau akan datang. Musyrik sekarang jangan, apalagi akan datang. Nah, menggunakan fi'il mudhari. Tapi boleh secara mana karena ada an di depannya fi'il mudhari mansub, boleh kita dijadikan masdar. Boleh ya. Dalam pemahamannya begitu. Dan lain sebagainya an. Tapi ingat setelah an itu pasti mansub. Pasti mansub. Doa keluar rumah an azila au udal. An adilla au udalla. An adilla an dolalat. Dola adilla apa masdarnya? Dola yadillu dolalatan. An adilla berarti dolalatan wa idlalan. Udila itu idlal atau la yudillu idlalan. Boleh secara makna. Tapi kalau lafaz tidak boleh. Baik, lihat ini
Kita praktekkan halaman 8. Halaman 8. Halaman 8 yang ini. Saya bacakan an. Biar untuk mulai. Ini fi'il mudhari. Kan ada an. An itu menjadikan mansub kan? Menjadikan mansub an itu. Halaman 8. Sofha itu halaman ya. Sofha 8 dari 29 halaman. Yaf'ulu, ada kan ya? Yaf'ulu. Saya bacanya an. Semua jawab an. Saya baca yaf'ulu. Nanti semua jawabnya an yaf'ula. Paham tuh? Saya bacakan yaf'ulani. Masukkan an. Nah, kalau ada nun yang ini hilangkan. Karena tanda nasabnya dibuang nun. Hadfun nun. Bisa ya? Seorang-seorang kena. Siap, bareng-bareng ya. Saya dulu. Yaf'ulu. Yaf'ulani. Yaf'uluna. Taf'ulu. Lagi pendek. Ulang. Taf'ulu. Taf'ulani. Yaf'ulna. Tetap ya Ustaz. Tetap. Ada tidak yang fi'il mudhari yang 14 ini yang mabni? Ada Syaratnya apa? Nun niswa. Nun niswa. Nun niswa ada dua. Domir apa? kunna dan Kunna dan nah ini tidak terpengaruh oleh an. Jangan terpengaruh. Habena gendang ini. An yaf'ul. Nah, tetap. Ingat. Teruskan anta. Taf'ulu. Taf'ulani. Taf'uluna. Hadfun nun. Dibuang nun. Diulang. Taf'uluna. Taf'ulina. Taf'ulani. Taf'ulna. Kenapa tetap mabni? Kenapa mabni? Karena ada nun niswah. Af'ulu. Naf'ulu. Nah, itu an. Lan idan kai silahkan. Boleh ya? Boleh, bukan hanya an, pakai lan. Yaf'ulu, lan yaf'ula, semuanya begitu. Dan ingat tanda nasabnya beda kan ya? Tanda nasabnya beda. Baik, seorang-seorang sekarang ya. Lihat saja ke ininya. Tapi tolong dihitung. Sekarang gunakan lan ya dari sini. Siap ya, lan. Yaf'ulu. Yaf'ula, seorang-seorang ya. Maju. Yaf'ulani. Yaf'uluna. Lan. Taf'ulu. Sekarang pakai izan. Ibu bunuh dia, izan. Taf'ulani. Yaf'ulna. Taf'ulu. Pakai kai sekarang. Taf'ulani. Taf'uluna. Sekarang pakai lam ta'lil. Apa lam ta'lil? Lam ta'lil itu apa? Bacanya? Li ya. Yang anti lihat. Taf'ulina. Nah, kemudian taf'ulani. Pakai li berarti. Ya, bareng-bareng. Taf'ulna.
Af'ulu. Diulang af'ulu. Li'af. Li'af. Diulang af'ulu. Naf'ulu. Lam ta'lim, lam juhud itu li bacanya ya. Li. Begitupun yang halaman 9 ini fi'il mudhari yang majhul, sama yang ini. Yuf'alu, masukkan lan yuf. Ya, bareng-bareng. Saya dulu pakai lan. Yuf'alu. Yuf'alani. Yuf'aluna. Nah, itu ya eta embohna. Tuf'alu. Tuf'alani. Yuf'alna. Tuf'alu. Tuf'alu. Tuf'alani. Tuf'aluna. Tuf'alina. Tuf'alani. Tuf'alna. Uf'alu. Nuf'alu. Ini apapun yang penting huruf nasab ya masuk ke fi'il mudhari ini berubahnya masing-masing beda. Ada dengan fathah, ada dengan hadfun nun. Dua cirinya ya. Bisa dengan fathah tanda nasabnya, kedua bisa hadfun nun. Kalau hadfun nun syaratnya apa? Ini jadi hadfun nun, dibuang nun. Af'alul khamsah. Kalau af'alul khamsah dibuang nun semuanya ya. Kecuali nun niswah itu mah mabni. Itu an. Begitupun terakhir ini, begitupun lan, lihat halaman berikutnya. Begitupun lan, izan, lan tidak akan. Lan tidak akan. Izan, jika demikian, kalau demikian. Kai, supaya atau agar. Lamut ta'lil, supaya juga, tapi menggunakan lan, menggunakan lam. Li. Lamun juhud menggunakan li, tapi cirinya pernah kita jelaskan, ada kata lam yakun dan makanan. Hatta itu di depannya itu. Nah, sekarang kita baca contoh semuanya ya dari an. Ikuti ya. Ana uridu an azhaba. Nahnu nuridu an narji'a. Lan yanjahal kaslanu. Lan nu'mina laka. Ini di ayat Qur'annya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan di Al-Baqarah kalau tidak salahnya. Lan nu'mina laka, kami tidak akan pernah. Biasanya lan itu menggunakan tidak akan pernah. Cek Sunda mah naon? Cadu. Tahu ya cadu. Cadu. Tidak akan pernah cadu itu. Lan. Diulang. Lan nu'mina laka. Idzan tanjaha. Idzan taslama. Kai tanjaha. Kai tahsula. Ji'tu li ata'allama. Liya'budullaha. Surat apa itu? Al-Bayyinah. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ma kana Allahu liyu'adzibahum.
Pembeda lam taklil dengan lam juhud. Lam juhud itu sebelumnya ada nafi ya. Bisa lam, bisa ma. Itu ciri lam juhud. Juhud itu menolak. Lam menolak, menyangkal. Terakhir, hatta yasma'a kalamallahi. Hatta yarji'a. Nah, nanti silakan oleh ummahat dicari saja di rumah Quran ya. Kalau menemukan nanti kita diskusikan saja di grup. Kalau menemukan ini ada huruf-huruf nasab. Huruf-huruf nasab pasti menasobkan, hanya tandanya nanti beda. Tapi nanti perdalam dulu, fi'il mudhari akhiran itu kan ada 3. 1 sahih akhir, 2 mu'tal akhir, 3 afal. Nah, itu tanda nasab masing-masing beda. Silakan perdalam itu, nanti ketika masuk ayat Quran, mau'an, lan, idzan dan seterusnya. Yang penting syaratnya di depannya ada fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi, fi'il amr tidak berubah. Lewat kalau itu ya. Lewat saja. Yang penting di depannya ada fi'il mudhari atau fi'il mudhari ya. Di depannya fi'il mudhari. Nanti kalau ada kita diskusikan di grup insyaallah. Untuk Jumu'ah depan PR-nya ya. Yang itu tuh. Yang ini dikumpulkan kalau yang ini. Halaman 66. Latihan. Oh, yang baru 67 gitu. Ini yu'minuna itu Yu'minuna masukkan an gitu ya. Yardo masukkan lan. Ke depan, ke samping. Taslamina masukkan kai. Bisa ya? Nah, itu silakan nanti dikumpulkan. Tapi yang salah itu nada'u paling bawah kedua. Nada'u tidak boleh ada alif. Nada'u alifnya coret. Itu ya. Itu untuk dikumpulkan. Yang kedua bacaan. Untuk bacaan yang halaman berikut huruf-huruf huruf-huruf jazm. Baca saja ini ya. Kan ini sudah dihafal yang in, izma, ma, man, mahma itu kan. Nah, ini diulang kembali di sini. Huruf-huruf jazm atau adawatul jazimah. Ini dibaca saja, bukan dihafal. Dibaca silakan, nanti Jumat depan tinggal kita diskusikan. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya. Setelah huruf itu, setelahnya itu baru berubah menjadi nasab tiga huruf setelahnya. Kalau misalnya kayak gini, kata ya maaf kalau mau harus nasab. Berarti betul kalau ada hatta jadi yasma'a. Aslinya kan bukan yasma'a ya. Yasma'u marfu. Kenapa jadi mansub? Karena ada hatta. Hatta di sini masuk ke huruf nasab. Jadi tidak boleh baca begini hatta yasma'u. Salah. Tapi hatta yasma'a kalau mau. Memang jadi berubah. Itulah ilmu nahu. Ilmu nahu itu hanya menyorot akhiran saja. Akhirannya gitu ya. Ilmu nahu. Kalau ilmu sorof dari awal sampai akhir. Kalau sorof dari awal sampai sebelum akhir. Kalau nahu akhiran saja. Makanya fokusnya yang ini yasma'a-nya. Yasma'a asalnya yasma'u. Kenapa yasma'a? Karena ada hatta. Dan nanti di perdalamnya nanti dipraktek. Insyaallah. Lam yakunillahu li. Nah, liyaghfira. Liyaghfiranya.
Nah, li itu lamul juhud. Kenapa disebut lam juhud? Karena ada lam sebelumnya atau ma. Jadi yaghfiroknya ya. Yaghfiroknya. Bukan asalnya kan yaghfiru. Ada li. Nah, li itu lam ta'lil atau lam juhud. Karena sebelumnya ada lam atau ma, itu lam juhud karena berfungsi menyangkal, meniadakan, menolak. Lam juhud itu Allah tidak akan mengampuni mereka, kan tidak. Allah tidak akan menyiksa mereka, tidak. Itu namanya nafi, meniadakan, juhud. Berarti nggak terpengaruh ada potongnya ya. Ya, kalau lam yakun lam, nah kalau itu lam. Kalau ya lam yakunilahu liyaghfir. Jadi li di situ antara lam ta'lil dan lam juhud itu tinggal dilihat sebelumnya. Kalau ada lam atau ma berarti lam juhud. Kalau tidak ada berarti lam ta'lil. Yang artinya untuk atau agar. Lam kai kalau salah cek. Lihatnya yang setelah itunya ya, setelah huruf-huruf nasabnya. Ceknya di situ saja. Setelahnya pasti mansub. Ada lagi, enggak? Baik, kalau tidak ada dicukupkan sampai di sini. Yang terpenting istiqomah ya. Istiqomah untuk terus menyimak dan menyimak lagi karena bahasa Arab memang bagi yang pemula itu agak berat, tetapi kalau yang istiqomah walaupun berat tetap dilalui semuanya dan insya Allah Allah akan berikan pemahaman dan semoga kita juga diberikan kesabaran agar kita terus betul-betul menjadikan bahasa Arab itu sebagai bagian dari wasilah untuk belajar ilmu syar'i yang begitu luas. Amin ya rabbal alamin. Di masalah kala ITMC, aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.